Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Artika Dewi dengan NIM 2311031238. Nah, di sini saya dari kelas 3I Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu gaya, gerak, dan hukum Newton. Nah, adapun pengertian gaya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda yang terkenai gaya menjadi bergerak. Di sini adapun jenis-jenis gaya bisa dibagi berdasarkan penyebabnya. Ada dua jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi ketika yang dimana ditimbulkan oleh sentuhan langsung. Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul tanpa adanya sentuhan. Contohnya gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Di sini adapun sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, ada gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, ada gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, ada gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, di sini adapun perbedaan gaya dan gerak. Yang pertama ada gaya merupakan dorongan atau dari tarikan yang menyebabkan pergerakan benda, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dan perubahan kecepatan. Gaya tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan, sedangkan gerak dapat dilihat. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak dapat mempengaruhinya. Nah, di sini adapun macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya normal adalah sebuah gaya gravitasi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Nah, posisi benda tersebut agak lurus di atas permukaan yang bidang, contohnya seperti buku-buku yang bertumpu di suatu permukaan, maka permukaan tersebut akan mengarahkannya gaya pada buku itu. Yang kedua ada gaya otot, yang dimana jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Nah, gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Contohnya ketika ada seorang yang megang karet beban untuk dapat mengangkat beban, otot yang dalam tubuh akan berkoordinasi. Nah, yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas yang dihasilkan oleh sebuah pegas, contohnya seperti orang yang sedang memanah. Nah, ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah, tentu akan merenggang dan mengeluarkan gaya pegas. Yang keempat ada gaya gravitasi. Nah, yang dimana di sini macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda yang bermassa. Seperti contoh yang paling sederhananya adalah gaya gravitasi terhadap bumi. Yang kelima ada gaya gesek, yang dimana macam-macam yang muncul karena ada sebuah sentuhan. Nah, arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda. Nah, di sini seperti contohnya ketika kita berjalan, gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman. Yang keenam ada gaya listrik. Nah, jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik seperti contohnya kipas angin dapat menjadi energi gerak. Yang ketujuh ada gaya mesin. Nah, gaya yang timbul akibat kerja sebuah mesin, contohnya seperti mesin mobil, mesin sepeda motor. Yang kedelapan ada gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik. Nah, gaya magnet disebabkan karena sebuah muatan. Yang kesembilan ada gaya tegangan, yang dimana gaya tegangan macam-macam yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau juga kabel. Yang kesepuluh ada gaya hambatan, yang dimana di sini jenis gaya gesekan khusus, yang dimana gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara, seperti contohnya permainan ski yang bergerak menuruni sebuah bukit atau objek yang memiliki area permukaan bukit yang luas. Nah, di sini adapun ketiga hukum Newton, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu hukum Newton.
Di sini adapun pengertian hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gaya yang ditimbulkannya. Nah, hukum Newton dibuat oleh fisikawan terkemuka. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang bekerja padanya adalah nol. Nah, atau suatu benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Nah, hukum Newton 1 berbunyi jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak. Hukum 1 Newton tertulis jika gaya atau F yang bekerja pada suatu benda adalah nol, maka benda yang mula diam akan terus diam. Nah, yang kedua ada hukum Newton 2, yang dimana hasil eksperimen Newton menunjukkan bahwa yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda tersebut berlawanan dengan gerak. Nah, sehingga hukum 2 Newton berbunyi sebuah benda dengan massa mengalami gaya resultan sebesar F atau gaya akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap gaya dan terbanding terbalik terhadap massa. Di sini ada hukum Newton ketiga menyatakan bahwa untuk setiap tindakan ada reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang akan mengalami gaya tersebut akan mengerahkan gaya yang sama dengan gaya yang diterima. Nah, seperti contohnya seseorang anak menarik pohon dengan menggunakan tali, maka tali tersebut akan mengeluarkan gaya yang sama tetapi hanya berlawanan arah. Seperti contoh yang lainnya yaitu ada seseorang yang mendorong tembok, maka tembok tersebut akan mengeluarkan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Baik, sekian presentasi pada kali ini dengan materi gaya, gerak, dan hukum Newton. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parame Santi. Om Santi 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 Om.